Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Sasuke berkata dengan tenang bahwa inilah saatnya ia mengaktifkan kekuatan tersembunyi yang selama ini tersimpan di dalam Rinnegan miliknya. Dengan langkah mantap, Sasuke berjalan mendekati Naruto yang tubuhnya sudah dipenuhi dengan cakra Kurama. Wajah Naruto saat itu dipenuhi dengan pola tebal yang terbentuk dari cakra. Sasuke lalu menatapnya dan berkata, "Apakah kau benar-benar mengira akan menghadapi ini sendirian, Naruto? Kau salah, aku akan tetap mengimbangimu." Naruto hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Di saat seperti ini, kau masih saja berbicara soal persaingan. Kau memang tidak pernah berubah, Sasuke." Sasuke mengangkat tangannya, lalu membuka pedang yang terselip di balik jubahnya. Petir menyelimuti tubuhnya, mulai dari telapak kaki hingga ke kepalanya. Dengan nada setengah mengejek, Sasuke tertawa pelan dan berkata, "Sampai kapanpun, bahkan sampai ajal menjemput, kita tetap akan bersaing sebagai rival abadi. Kau tidak lupakan soal itu, Naruto?" Naruto sempat terkejut ketika melihat salah satu tangan Sasuke yang seharusnya hilang kini kembali muncul. Dengan nada heran, ia bertanya, "Tanganmu, bagaimana kau bisa melakukan itu, Sasuke?" Sasuke menjawab dengan santai, "Ini baru awalnya. Waktu berada di markas Orochimaru, sebelum kedatangan Shibai, aku menanamkan sel Hashirama di tanganku. Jadi jangan terlalu kaget melihatku memiliki dua tangan lagi." Tidak lama setelah itu, Rinnegan Sasuke terbuka lebar, dan tubuhnya diliputi oleh mode cakra yang tampak aneh dan berbeda. Naruto hanya menghela napas dan berkata, "Kalau begitu, mari kita bersaing lagi. Tapi kumohon, jangan sampai mati, saudaraku." Sasuke tersenyum tipis, lalu menjawab, "Jangan bercanda. Aku mati? Mana mungkin. Kau terlalu meremehkanku, dasar bodoh." Saat itu, Rinnegan Sasuke berevolusi menjadi dua, masing-masing dengan tomoe yang berputar. Cakra yang menyelimuti tubuhnya bisa dimunculkan sesuka hati, menandakan kekuatan baru yang siap dipertunjukkan. Dari kejauhan, Boruto melihat pertarungan itu dengan Jogan yang mampu menatap sejauh Byakugan. Ia bergumam dalam hati, "Ayah, Guru Sasuke, kalian benar-benar luar biasa. Aku hanya berharap kalian bisa tetap hidup sampai semua urusan dengan Otsutsuki berakhir." Boruto kemudian kembali melanjutkan pertarungannya bersama Momoshiki, berusaha melenyapkan Shibai dan para dewa Otsutsuki. Sementara itu, Naruto dan Sasuke kini dikepung oleh lebih dari 300 Otsutsuki. Tidak lama, Madara dan Obito muncul, berjalan ke arah mereka. Kini keempatnya benar-benar terkepung. Madara menatap Sasuke dan bertanya, "Sasuke, apa strategi kita kali ini?" Sasuke menjawab tegas, "Kita bagi jumlah mereka. Masing-masing dari kita akan membawa sebagian dari mereka, lalu melawannya secara terpisah." Tanpa ragu, Sasuke langsung melompat dan berteriak, "150 Otsutsuki, ikuti aku dan Naruto. Kami akan menghadapi kalian di tempat lain." Naruto ikut terbang bersamanya, sementara 150 Otsutsuki bergerak mengejar mereka dengan pola gerakan mirip Zetsu putih. Tersisa 150 lainnya yang mengepung Madara dan Obito. Obito melirik sekilas lalu berkata, "Strategi Sasuke memang cerdas. Dengan memisahkan mereka, kita bisa lebih mudah menghadapi sisanya." Namun meski sudah terbagi, Madara dan Obito tetap menerima serangan bertubi-tubi. Obito mencoba menyedot salah satu Otsutsuki dengan Kamui, tapi hanya satu tangan yang berhasil terserap. Serangan pun datang tanpa henti, baik dengan taijutsu, racun, maupun bayangan cakra. Madara sempat terhantam benda besar yang diayunkan 3 Otsutsuki bertubuh kekar. Tubuhnya terluka, namun wajahnya justru dipenuhi senyuman puas. Ia berkata sambil mengusap wajahnya, "Rasa tegang seperti ini, sudah lama tidak kurasakan. Serangan demi serangan yang kalian berikan, rasanya masih terlalu ringan. Tunjukkan padaku sesuatu yang lebih kuat." Obito menatapnya sambil berpikir dalam hati. Kalau Madara sudah tertawa dalam kondisi terluka seperti ini, berarti dia benar-benar sedang menikmati puncak adrenalinnya. "Lebih baik aku tidak banyak bicara." Madara kemudian berkata dengan lantang, "Obito, mundurlah. Biar aku hadapi 150 ini seorang diri." Namun saat ia berkata demikian,
Seekor burung langsa milik Sasuke muncul membawa gulungan dan menjatuhkannya ke hadapan Obito. Gulungan itu berisi koordinat menuju dimensi lain. Melalui komunikasi Momoshiki, Sasuke berbicara pada Obito. Obito, segera pergilah ke titik koordinat itu. Aku mengambilnya dari salah satu musuh yang sedang kuhadapi. Obito ragu dan bertanya, "Kalau aku pergi, bagaimana dengan kalian?" Sasuke menjawab cepat, "Aku dan Naruto akan menghabisi 150 Otsutsuki di tempatku. Sementara Madara, kau tahu sendiri betapa kuatnya dia. Biarkan dia menghadapi sisanya." Obito masih menahan rasa bersalah, lalu menatap Madara. Ia berkata pelan, "Madara, maafkan aku. Aku harus meninggalkanmu di sini." Madara tersenyum dan menjawab, "Tidak masalah. Jaga dirimu di sana." Sepertinya koordinat itu mengarah ke markas pusat Otsutsuki. Kalau ada bahaya, segera kembali. Obito akhirnya membuka portal Kamui dan melangkah masuk. Ia tiba di markas pusat Otsutsuki, tempat lebih dari 10.000 Otsutsuki sedang bersiap menyerbu bumi. Di sana, ia terkejut melihat pemandangan mengerikan. Amado berdiri di tengah markas dengan beberapa jasad yang tergantung. Kawaki, Kashinkoji, Eida, Sarada, Fugaku, Itachi, dan Konan. Obito yang baru saja tiba di markas pusat Otsutsuki langsung terkejut melihat Amado. Ia melihat bagaimana Amado melakukan sesuatu yang sulit dimengerti. Sementara di sekelilingnya ribuan bawahan Momoshiki telah lenyap akibat serangan para Otsutsuki yang kini berada di bawah perintah Amado. Obito bergumam dalam hati, "Apa yang sebenarnya kau lakukan, Amado? Kenapa kau bisa berada di pihak mereka?" Adegan berpindah kembali ke dimensi para dewa Otsutsuki, tempat Madara masih terkepung oleh 150 Otsutsuki. Tubuhnya terlihat penuh luka, namun matanya tetap tajam menatap musuh-musuh di hadapannya. Salah satu Otsutsuki maju dan berkata dengan nada meremehkan, "Sungguh sombong kau, Uchiha. Berdua saja kalian tidak mampu menandingi kami, apalagi seorang diri. Apa kau tidak sadar betapa putus asanya posisi ini?" Madara tidak langsung menjawab. Ia hanya mengaktifkan Rinnegan di kedua matanya, lalu menandai beberapa Otsutsuki dengan teknik khususnya. Dua Otsutsuki segera melancarkan serangan dari udara, menukik dengan tendangan yang diarahkan tepat ke bahu Madara. Namun dengan cepat, Madara mengayunkan kipas Gunbai legendaris miliknya. Dalam sekali tebas, kaki dua Otsutsuki itu terpotong, dan tubuh mereka terlempar jauh. Belum sempat Madara menarik napas, lebih banyak Otsutsuki bermunculan. 10 mengepung dari depan, sementara puluhan lainnya menutup jalur dari segala arah. Salah satu Otsutsuki berjubah hitam mengangkat tangannya, lalu tanah di sekitar mereka meleleh dan berubah menjadi lumpur asam yang panas. Lumpur itu segera menyeret kaki Madara, mencoba menenggelamkannya. Madara hanya menyeringai, lalu mengaktifkan Shinra Tensei. Seketika seluruh Otsutsuki yang mengelilinginya terhempas jauh akibat dorongan gravitasi. Dengan langkah cepat, Madara mendekati dua Otsutsuki yang ada di sampingnya. Ia mengaktifkan kemampuan Rinnegan yang bisa memisahkan jiwa dari jasad. Dalam sekejap, tubuh dua Otsutsuki itu hancur, sementara jiwa mereka dilahap oleh api katon abadi yang diciptakan Madara. Madara menatap sisa musuh yang berjumlah 148 orang lagi. Ia berkata dengan suara dingin, "Kalian pikir jumlah besar akan membuatku takut? Datanglah. Aku akan menampung kalian semua di sini." Salah satu Otsutsuki segera meluncurkan serangan dengan elemen magnet. Sebuah cairan hitam pekat muncul di udara, menimbulkan tarikan yang begitu kuat. Tubuh Madara terseret ke dinding magnet itu. Saat ia masih tertahan, Otsutsuki lain maju dengan kedua tangan yang berubah menjadi tulang keras. Dengan kekuatan itu, ia menebas wajah Madara hingga sang Uchiha jatuh ke tanah. Belum berhenti di sana, serangan berlanjut. Sebuah biju udama diluncurkan tepat ke arah Madara, meledak dengan dahsyat dan membuatnya terhempas ke atas batu. Dua Otsutsuki lain muncul, keduanya memiliki dojutsu mirip Ketsuryugan. Mereka mengaktifkan kekuatannya, dan seketika seluruh area berubah menjadi merah. Dari dalam cahaya itu, muncul naga-naga besar dalam jumlah tak terhitung. Naga-naga tersebut menyerang Madara bertubi-tubi, mencakar dan menggigit tanpa henti. Tubuh Madara terus menerima serangan, tapi ekspresinya justru menunjukkan senyum puas, seolah-olah ia menikmati tekanan itu. Setelah beberapa saat, ia mengangkat tangannya dan mengeluarkan rantai-rantai cakra yang jumlahnya sangat banyak. Rantai itu melesat ke segala arah, mengikat tubuh ke 148 Otsutsuki sekaligus. Dengan suara lantang, Madara memanggil kekuatan Rinnegan-nya untuk mengakses Shinju yang berada di dimensi itu. Pohon raksasa bangkit dari tanah, akarnya bergerak liar, mencoba menelan para Otsutsuki yang sudah terikat. Madara berniat memberi mereka semua sebagai korban pada Shinju,
agar pohon itu menghasilkan buah cakra dengan kualitas yang sangat tinggi. Namun Otsutsuki tidak tinggal diam. Mereka mengikatkan cakra satu sama lain, menciptakan ledakan energi yang akhirnya mematahkan rantai Madara. Mereka berhasil mundur menjauh dari pohon Shinju. Seorang Otsutsuki berteriak, "Jangan dekati pohon itu. Kalau kita terlalu dekat, kita semua bisa lenyap dimakan akarnya." Rekan di sampingnya menjawab, "Tidak kusangka dia bisa bertahan sejauh ini hanya seorang diri. Benar-benar shinobi yang sulit dipercaya." Tak lama kemudian, pemimpin Otsutsuki maju dan berkata dengan nada mengejek, "Madara Uchiha, kau benar-benar keras kepala. Apakah kau yakin ingin melawan kami sendirian? Bukankah ini tidak adil? Bukankah ini sama saja dengan bunuh diri?" Madara menatap mereka lalu tersenyum. Ia menjawab dengan santai, "Tidak adil, katamu? Kalau begitu biar aku perbaiki keadaan ini." Tiba-tiba, Madara mengaktifkan Mokuton Bunshin. Dalam sekejap, lebih dari 1000 Kage Bunshin muncul, masing-masing memiliki Rinnegan dan Gudo Udama. Setengah dari Bunshin itu mengaktifkan Susanoo, sementara setengahnya lagi mengeluarkan Mokuton Senju, patung kayu dengan 1000 tangan. Madara yang asli duduk di atas Gedomazo, sambil menopang dagunya dengan tenang. Ia berkata sambil tersenyum, "Sekarang, bagaimana menurut kalian? Apakah ini sudah terlihat adil? Atau justru kalian merasa lebih dirugikan?" Para Otsutsuki yang melihat pemandangan itu sontak terdiam, beberapa bahkan mundur setengah langkah. Mereka tidak menyangka bahwa Madara masih menyimpan kejutan sebesar ini. Adegan kemudian berpindah ke Naruto dan Sasuke yang berada di tempat berbeda, juga terkepung oleh jumlah musuh yang sama banyaknya. Sasuke menoleh pada Naruto dan berkata, "Dengarkan, Naruto. Aku bisa menghabisi 15 Otsutsuki dalam waktu singkat, tapi aku butuh bantuanmu untuk membuat strategi ini berhasil. Aku tidak bisa melakukannya sendirian." Naruto menatapnya serius, lalu menjawab, "Baiklah, aku akan membantumu. Tapi pastikan kita tidak gegabah. Aku tidak ingin salah satu dari kita mati di sini." Di dalam tubuh Naruto, Kurama ikut menyela. "Naruto, kau tahu bukan? Sasuke sekarang berbeda. Dengan dua tangannya kembali dan sel Hashirama di dalam tubuhnya, dia punya potensi menjadi Madara kedua. Jika kau memberinya sedikit cakra biju, dia mungkin bisa melampauimu." Naruto terdiam sesaat, lalu menjawab, "Apakah kau serius, Kurama? Apa kau benar-benar yakin tentang itu?" Kurama menjelaskan, "Sasuke adalah reinkarnasi Indra, sementara Hashirama adalah reinkarnasi Asura. Jika Sasuke sudah memiliki sel Hashirama, itu berarti dalam dirinya kini menyatu cakra Indra dan Asura. Gabungan itu bisa berkembang menjadi cakra Rikudo Sennin. Dengan kata lain, Sasuke bisa menjadi wadah bagi Jubi, atau bahkan buah cakra itu sendiri." Belum sempat Naruto menanggapi, para Otsutsuki kembali menyerbu mereka dari segala arah. Sasuke mengangkat tangannya, melepaskan Chidori Eiso yang memanjang menyambar musuh, lalu memanggil petir Kirin dengan kedua tangannya. Namun, para Otsutsuki dengan cepat menyerap serangan itu, membuat serangan besar itu tidak membuahkan hasil. Sasuke menatap para Otsutsuki di hadapannya dengan tatapan tajam. Ia berkata dengan suara tegas, "Kalian para Otsutsuki, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Titik koordinat yang sebelumnya sempat kuambil, sebenarnya mengarah kemana? Apa yang kalian sembunyikan di sana?" Salah satu Otsutsuki yang wajahnya dipenuhi pola six pads maju selangkah. Nada bicaranya terdengar penuh amarah. "Berani sekali kau menanyakan hal itu, Uchiha. Kau sudah mengambil gulungan yang bukan milikmu. Itu tidak beretika sama sekali. Kau tidak akan dimaafkan. Dan ketahuilah, siapapun yang mencoba mendatangi tempat itu, dia tidak akan pernah kembali dengan selamat." Sasuke tetap tenang. Ia sudah merekam koordinat itu dalam Rinnegan miliknya. Karena itu, tubuhnya secara otomatis mampu merasakan arah koordinat dengan cepat. Namun tiba-tiba ia terdiam, wajahnya berubah kaget. Ia berbisik pada dirinya sendiri. "Tidak mungkin ini cakra Sarada. Apa aku salah merasakannya?" Naruto yang berdiri di sampingnya memperhatikan perubahan ekspresi itu. Ia langsung bertanya, "Sasuke, ada apa? Kau terlihat bingung. Apakah kau merasakan sesuatu dari koordinat itu?" Sasuke menghela napas panjang sebelum menjawab. "Koordinat itu, sepertinya mengarah langsung ke markas pusat Otsutsuki. Tapi yang membuatku tidak tenang adalah aku bisa merasakan cakra Sarada di sana. Bukan hanya itu, aku juga merasakan cakra Itachi, bahkan cakra ayahku. Dan yang lebih aneh, ada cakra Amado juga." Mendengar hal itu, Naruto terkejut. Ia menoleh cepat ke arah Sasuke. "Apa? Jadi benar dugaan kita.
Amado punya hubungan dengan Otsutsuki. Itu berbahaya sekali. Untuk sekarang, lebih baik kita fokus dulu menghadapi mereka di sini. Biarkan Obito yang mencari tahu langsung di markas pusat. Sasuke mengangguk. Ia lalu mengaktifkan mode cakra Rinnegan terbarunya. Aura cakra yang sangat berbeda menyelimuti tubuhnya. Kali ini wajahnya menunjukkan amarah yang tidak bisa ia tahan lagi. Ratusan Otsutsuki menatap Sasuke dan Naruto. Mereka sudah bersiap untuk menyerang dalam jumlah besar. Naruto melangkah maju dan berkata dengan lantang. Taju Kage Bunshin no Jutsu. Dalam sekejap, ratusan bayangan Naruto muncul mengelilingi medan pertempuran. Mereka membentuk formasi melingkar, siap menggempur musuh dari berbagai arah. Namun ketika Naruto dan Sasuke hendak menyerang, langkah mereka tiba-tiba berhenti. Mereka menyadari bahwa semua Otsutsuki yang mengepung mendadak terdiam, seolah sedang berkomunikasi dengan seseorang. Naruto melirik Sasuke. Mengapa mereka diam seperti itu? Ada apa dengan wajah mereka? Sasuke menyipitkan mata, mencoba membaca situasi. Sepertinya mereka sedang berbicara dengan seseorang melalui alam bawah sadar. Aku yakin ini ada hubungannya dengan koordinat yang kuambil tadi. Mereka mungkin sedang dimarahi oleh Shibai. Ternyata benar, para Otsutsuki sedang berhubungan langsung dengan Shibai dan Dewa Otsutsuki. Dari kejauhan, suara Shibai terdengar jelas di dalam pikiran mereka. Kalian semua. Aku baru saja menerima kabar dari markas pusat. Mengapa Obito bisa menyusup ke sana? Bagaimana kalian bisa lalai menjaga koordinat itu? Dewa Otsutsuki ikut berbicara dengan suara penuh kejengkelan. Sudah berulang kali aku katakan agar kalian menjaga titik koordinat itu dengan baik. Sekarang akibat kelalaian kalian, Obito mengetahui lokasinya. Kalian benar-benar membuat masalah semakin kacau. Salah satu Otsutsuki yang ada di medan perang mencoba memberi alasan. Maafkan aku, Tuan Shibai. Jujur saja, aku tidak menyangka Sasuke akan merebut gulungan itu. Aku tidak sempat melakukan pertahanan. Serangannya terlalu cepat. Namun Dewa Otsutsuki menjawab dengan nada semakin keras. Kalian payah. Obito akan mengetahui semua rahasia yang sudah lama kita simpan. Jika itu terjadi, konsekuensinya sangat besar bagi seluruh klan Otsutsuki. Sementara itu, Shibai dan Dewa Otsutsuki sendiri sedang ditekan oleh pertarungan sengit melawan Momoshiki leluhur dan Boruto dengan Jogan tahap keempat. Situasi mereka juga sama sekali tidak tenang. Naruto dan Sasuke saling bertatapan. Mereka bisa melihat kecemasan di wajah para Otsutsuki. Naruto kembali berkomentar. Sepertinya firasatmu benar lagi, Sasuke. Mereka sedang dimarahi oleh pemimpin mereka. Sasuke hanya tersenyum tipis. Instingku jarang salah, Naruto. Dan ini membuktikan bahwa koordinat itu memang penting. Tanpa menunggu lama, Sasuke mengaktifkan teknik Bansho Tenin. Salah satu Otsutsuki langsung terhisap ke arahnya. Naruto segera memukul perut Otsutsuki itu dengan satu tangan. Dalam sekejap, tubuh Otsutsuki tersebut hancur menjadi butiran debu. Lalu, Sasuke menunjukkan kekuatan barunya. Tubuhnya perlahan berubah transparan dan menghilang, mirip dengan teknik limbo. Para Otsutsuki bingung, mereka tidak bisa mendeteksi keberadaan Sasuke sama sekali. Karena Sasuke menghilang, fokus serangan Otsutsuki pun berpindah ke Naruto. Mereka menyerang dengan taijutsu bertubi-tubi. 7 Otsutsuki menendang Naruto dari berbagai arah. Namun begitu menyentuh tubuhnya, ketujuhnya langsung hancur menjadi debu. Dari udara, tiba-tiba turun hujan Chidori yang menghantam 3 Otsutsuki sekaligus. Dalam sekejap, 10 musuh lenyap. Masih tersisa sekitar 140 Otsutsuki yang menghadang mereka. Naruto menatap medan perang. Jumlahnya masih banyak, tapi rasanya mereka tidak sekuat yang ada di tempat Madara. Sasuke menjawab, benar. Otsutsuki yang ada di sini adalah kasta rendah, kekuatannya setara dengan Kaguya. Tapi yang menghadapi Madara jauh lebih kuat. Itu sebabnya kita harus cepat menghabisi mereka dan segera membantu Madara. Tiba-tiba, suara Kokuo muncul dari dalam tubuh Naruto. Naruto, aku punya sebuah strategi. Hubungkan aku dengan Sasuke melalui komunikasi biju. Ada hal penting yang harus kalian dengar bersama. Naruto segera menyatukan komunikasi cakra, dan tak lama kemudian Sasuke juga bisa mendengar suara Kokuo. Kokuo berkata, begini. Aku memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh biju lain. Untuk menjalankan strategi ini, kita harus menghabisi para Otsutsuki di sini dengan cepat. Karena aku yakin, Madara tidak akan bisa bertahan lama menghadapi para Otsutsuki kasta tinggi sendirian. Sasuke menanggapi, aku paham. Memang mereka yang menghadapi Madara jauh lebih kuat, mungkin setara dengan Dewa Otsutsuki itu sendiri. Tapi sebelum itu, jelaskan padaku langkah pertamanya. Kokuo menjawab,
Langkah pertama, kau harus menjadikan wilayah pertempuran ini sebagai medan di bawah kendalimu. Kau sudah memiliki sel Hashirama, bukan? Gunakan Mokuton, lalu campurkan dengan cakraku. Elemen yang cocok dengan cakraku adalah tanah dan kayu. Dengan begitu, kita bisa menciptakan kolaborasi unik antara kau, Sasuke, dan aku. Sasuke terdiam sejenak, lalu mengangguk. Jadi aku harus mencoba Mokuton, walaupun aku belum terbiasa. Baiklah, aku akan mencobanya sekarang juga.